Terus sini bentrok tuh jam latihannya. Nah dari situ dah gue milih futsal aja karena menurut gue ya ini kayak olahraga yang gue main tapi menyenangkan. Gue yang mainin bahagia dah gue maininnya. Sudah tuh selesai kan timnas kan. Ya alhamdulillah di chat lah sama Bos Seno, SKN. Iya, SKN dari situ tuh. Nah, kalau saya awalnya kenal futsal SMK lah. Masuk SMK lah baru kelas 1. Pertama kali juara di Kamiada AFI U16. Terus SFF U19 itu juara 3 di Kamiada juga udah bareng sama Dewa. Bisa dibilang kepemimpinan wasit kurang. Ya bisa dibilang kurang emang. 3, 2, 1, action. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita sini di channel YouTube kesayangan kalian yaitu Saka Futsal Camp. Di acara apa namanya, Mai? Di balik lapangan Ada cerita. Bersama gue Bung Boc dan gue bungkus. Ada ngomongin dikit. Aduh, mulai sedikit. Aduh. Kali ini kita lagi ada di mana sih, Mai? Kita lagi di Joy Coffee. Joy Coffee. Bekasi. Kasih. Ya. Letaknya itu dekat Depsos sama Samsat. Antaranya ini Samsat, ini Depsos, ini di tengah-tengahnya nih. Oh, situ ya. Jadi di antara. Pas banget nih buat teman-teman yang lagi ngurus-ngurus STNK, ikan SIM, nungguin lama ya kan? Langsung enjoy. Joy aja, ngopi-ngopi dulu kan sambil nunggu. Nah, mantep ya. Oke, ngomongin Bekasi nih. Kan anaknya Bekasi banget nih, Bekasi bingit. Kita pengen ngobrol-ngobrol nih sama bintang tamu kita yang saat ini sedang naik. Para pemuda Yoi lagi naik banget ya kan. Naik odong-odong kalau nggak salah. Pesawat enggak? Enggak, dia baru odong-odong doang kan. Berarti bisa tebak. Karena main di PON Jabar, salah satu pemain besutan timnas U20. Terus apa lagi ya? Pokoknya Besar di Bekasi tapi. besar di Bekasi. Membawa. Biasanya nih anak Bekasi. Iya. Makin lagi. Bener banget. Kita tanya nih. Iya. Dia gara-gara dupet. Gara-gara dupet apa bukan nih ya kan? Gara-gara dupet atau bukan? Karena waktu itu Odang Udah. Leh. Raka bukan kan? Banyak lah pokoknya. Langsung aja guys ini. Langsung aja. Gas kena. Kita panggil ini dia Habibi dan Ainun. Dewa. Ya, Habibi dan Dewa. Langsung aja masuk. Bang. Habibi. Bang. Dewa. Santai deh. Gimana kabar? Sehat nih? Alhamdulillah Bang. Sehat. Abang gimana kabar nih? Alhamdulillah. Sehat. Gini-gini aja. Gimana Dew? Kegiatannya nih? Sekarang ini nih? Ya sekarang ini saya latihan aja Bang, latihan klub kan ya. Iya. Ya persiapan liga kan. Yang katanya mulai Januari. Baru katanya sih. Baru katanya. Semoga dah. Semoga ya. Mundur lagi ya. Iya bener Bang. Baby gimana Baby? Oh Bang, lagi banyak persiapan aja buat persiapan liga walaupun nggak pasti. Iya. Baru mulai. Bocah-bocah muda di ghosting nih. Di ghost. Masih satu tim gak nih? Udah bisa Bang. Udah pisah ya? Kemarin ponnya itu bareng tuh. LDR ya berarti ya? Lagi LDR-an dulu nih ya? Tapi nggak jauh sih alirannya, sama-sama Jakarta. Oh sama-sama Jakarta. Nah langsung aja nih, Dew. Nanya Dewa dulu ya? Dew, boleh gak ceritain nih ke teman-teman nih, mungkin nggak ada yang tahu kan perjalanan lu sampai akhirnya di titik ini nih, mulai dari lu nol dah
ya lu bisa kenal futsal apa segala macam itu gimana nih ceritainnya? Boleh ceritain deh. Boleh ceritain nih bang? Oke, langsung ceritain aja. Panjang kalau ceritain nih nggak apa-apa nih. Ceritain aja. Jadi kalau awal gua kenal futsal bang ya, mungkin SMP dah. SMP. Kalau SD kan masih ya biasa-biasa aja dah. SMP dah mulai. Pas SMP tuh kan ada ekskul tuh. Gua tuh SMP ekskul ikut 2 ekskul. Paskibra sama futsal. Nah awal-awal tuh ya gue jalanin bareng. Bisa lah. Terus sini bentrok tuh jam latihannya. Nah dari situ udah gue milih futsal aja karena menurut gue ya ini kayak olahraga yang gue main tapi menyenangkan. Gue yang mainin bahagia dah gue maininnya. Udah tuh gue ikut ekskul futsal. Nah dari situ kenal tuh teman banyak teman dari situ. Terus latihan terus gua diajak dah tuh sama teman gua untuk latihan Red Wine. Nah, Red Wine. Besutan siapa tuh pelatihnya tuh kalau boleh tahu tuh? Aduh plat latihnya tuh. Aduh plat nih. Raja Koi. Bakal kita datengin mah ya. Iya, harus. Harus nih. Harus. Nah, situ dah tuh gua ikut apa kayak akademi Red Wine lah ya bilangnya. Dari situ latihan, diajarin dah masukan. Pokoknya dikasih motivasi latihan, materi-materi futsal lah, materi-materi dasar, latihan mental gitu deh. Mental ya. Iya. Itu yang ditekankan emang dari adu plat itu adalah mental. Iya, mental harus kuat. Terus? Nah, dari situ dah tuh gua kenal futsal ikut Avi tuh. Avi berapa tuh? Dulu lupa dah gua di tuh dulu. U13 apa U13. 13 dulu berarti ya. Nah, di tuh Jatiwaringin. Nah, udah tuh dari situ tuh terus SMP lah. Terus lulus dah SMA tuh. Nah, disuruh ikut seleksi lah di SMA 8. SMA 8. Nah, sama disuruh adu plat, disuruh Abi juga kan, Abi Usman. Nah, yaudah tuh ikut dah seleksi SMA 8. Masuk dah tuh SMA 8 tuh alhamdulillah kan. Rezeki kan gak kemana. Itulah jalur prestasi ya. Iya, bisa dibilang. Jalur atlet lah ya kan, SMA 8 kan terkenal kan ada jalur atletnya. Terus dari situ udah tuh kenal tuh. Pokoknya kenal futsal lebih mendalam lagi di SMA 8. Terus ikut apa FFI U20 bola lob tuh yang 2017 sama kami ada tuh. Dari situlah tuh ikut apa FFI walaupun ya masih umur berapa gua tuh dulu bang, masih ya masih muda ya? Masih muda dah, paling muda gua. Oh paling muda? Paling muda di situ. Ya dapat ilmu pengalaman. Ya kan latihnya cowok juga sama Donzol juga tuh, sama Abi Usman juga. Pokoknya Bang Surya tuh juga. Pokoknya dapat ilmu banyak dah di situ dah. Terus dari situ FFI-nya yang tahun berikutnya. Oh, jadi tahun pertama tuh tahun berapa tuh? 2017. Pertama kali. 2017. FFI pertama tuh ya, Mas? FFI pertama ya? Iya, FFI pertama tuh 2017. Main sama kami ada. Kemudian terus 2018 ikut lagi. Ikut lagi sama kami ada lagi. Kami ada lagi. Di Jatinangor, Bandung. Nah, itu pelatihnya tuh Bang Andri. Andri Pesku. Iya, Bang Andri Pesku sama Bang Dedi ada, Bang Surya juga ada. Nah dari situ ikutlah tuh, alhamdulillah juara 1. Juara 1. Iya. Nah udah tuh juara 1, alhamdulillah best player juga kan di FFI situ. Terus ada pas banget tuh ada event U20, timnas U20. Timnas U20. Seleksi ya. Seleksi gitu. Juga. Nah itu tuh pas dipanggil berbarengan sama Porda juga bang. Oh sama Porda. Iya. Porda di Kabupaten Bogor, iya. Bogor. Cilodong ya? Ya pokoknya situ dah, gue lupa bang. Daerah pokoknya Kabupaten Bogor dah. Dari situ pas batu bang, dipanggil bentrok sama Porda pertandingannya. Terus ya udah dah, izin dulu sama pelatih Porda Abi itu sama Abi izin. Kalau Dewa, Abibi dipanggil Seleknas. Gimana? Sama Rifki juga tuh, sama Rifki. Iya. Dipanggil dah tuh, terus ya udahlah diizinin. Pulang minta doa restu besoknya
berangkatlah ke Jogja. Seleksi tuh berapa bulan tuh? 3 bulan 4 bulanan lah. Alhamdulillah Bang, dari 36 orang dah saya masuk ke 14 pemain. Bersyukur banget tuh Bang, ya seneng dah. Jadi perwakilan Bekasi siapa aja? Kalau yang pas seleksi apa yang Seleksi dulu. saya, Habibi, Rifki, Bori juga. 4. Bori? Sama- Iya, Bori. Bori juga. Itu, Sama Bori. Itu bukan yang ada Alip, pemain yang Alip. satu lagi. Alip bukan Alip. Alip. Alip mah Alip tapi pas dari Pokari Nah, kalau yang dia. sebelumnya yang tinggi yang putih. Nathan. Ah ya. Dia Jakarta Oh, kalau di dia. Jakarta, Iya. Jakarta. Berarti Bekasi 4 awalnya. Iya. Saya, Habibi, Bori, Iya, sama Bori. Rifki. Nah, dia berempat tuh. Nah, terus 14 besar, 14 besar yang masuk saya, Habibi. Rifki sama Bori enggak Rifki sama Bori nggak masuk dia Bang. masuk. Iya. Nah, terus. Udah tuh ikut kualifikasi buat KFC tuh di Thailand. Pertama kali orang kampung ke luar negeri. Orang Bekasi ya. Terima kasih. Asli. Orang kasih asli. Biasa naik angkot ya kan, panas-panasan. Mending nebeng Bang biasanya. Oh, BM. BM. Beman. Oh, berarti masih ngerasain Beman lo ya? Ngerasain Bang. Gak tuh. Terus Udah dah situ berangkat lah ke pesawat. Perasaannya gimana naik pesawat pertama kali? ya biasa aja Bang. Biasa aja ya. Ya kayak ya nggak takut, nggak apa. nggak takut kayak oh iya naik pesawat jadi Bang, tahu. pengen turun nggak gini kan kiri bang? Nggak kan? Nggak gelantongan juga kan lu di Iya kagak Bang alhamdulillah. pintu. Duduk aja udah itu kita. Terus Udah tuh kualifikasi FC ya Indonesia lolos buat ke FC-nya. Iya. Nah, udah tuh langsung apa kayak pelatihan lagi. Terus ikut Liga Pro juga Bang. Iya. Jadi yang yang lolos AFC ikut jadiin satu buat ikut Liga Pro oh di itu ya apa? di Barakaltim. Barakaltim ya? Nah iya di Barakaltim terus itu yang latih Bang Sayan sama Bang Dedi. Pokoknya sama Staf Bang Ade. pelatih Pokoknya Bang Ade enggak. Pokoknya staf pelatih lah. Staf pelatih timnas. Dari situ ya dari Barakaltim. Tapi ya dapat pengalaman banyak sih Bang walaupun kan Barakaltim degradasi itu. Tapi dapat ya apa kayak Atmosfernya gitu atmosfernya ya. terus pengalaman mental juga kan kayak jatuh bangun dah di si liga kemarin tuh apalagi ya degradasi kan sedih pasti kan terus ya tapi alhamdulillahnya Bang di AFC-nya dapat 4 besar kan Indonesia ya itu dah lumayan alhamdulillah rezeki ada dari situ dah sudah tuh selesai kan timnas kan ya alhamdulillah di chat lah sama Bos Seno SKN. Iya, SKN dari situ tuh. Berarti setelah Bara langsung ke SKN deh, Woy? Iya, habis Bara SKN. Oh. Kan Bara terus AFC dulu. AFC dulu. AFC baru SKN. Sekarang Cosmo. Insya Allah, alhamdulillah, amin dah. Sempat ngerasain ini nggak sih tapi Pokari sempet Bang. sempat main ya. Kalau saya kan Pokari tuh kayak ada regional Jawa Barat 1. Iya, Nah, benar. saya ikut di Jawa Barat 1 aja tuh. Di Jawa Barat 1 juara 1 tuh. Terus ngewakilin SMA 8 ke nasional ya. nasional. Nah, pas nasionalnya saya seleknas, dipanggil seleknas. Iya, jadi saya nggak ikut, cuman datang doang aja. Nonton doang ya. Nonton doang izin tuh pas seleknas kan hari Minggu kalau nggak salah main. Oh, lagi libur nah pelatihan, seleknasnya Saya izin. apaan? Iya izin buat nonton SMA 8 di Solo. Deket lah Jogja Solo lah. Iya bisa dibilang. Itu sih Bang perjalanan karir saya. Boleh. Habibi sekarang gilirannya udah ngantuk. Dengerin ceritanya Dewa. Benar, karena udah tahu hidupnya Dewa. Cerpen lah. Kental banget ya. Pare. ya Nah, Habibi gimana nih? kalau saya paling ini aja sih Bang. Nggak terlalu banyak lah karena hampir sedikit sama lah karirnya sama Dewa karena emang hampir ininya bareng-bareng sama Dewa. Paling kecilnya aja beda nih kita. Dia Bekasi Timur, saya Bekasi Selatan. Pekayon Pride. Pekayon Pride. Tapi saya bukan di Pekayonnya, Oh, bukan Pekayonnya. di Kampung Ceger. Kampung Ceger, Ada oh. deket dari Galaksi lah, pinggiran Iya, juga pinggiran, sama pinggiran. kampung juga. Oh, berarti bukan duplet, bukan? Bukan. Tapi gimana duplet? sempet kenal lah Bang sama Aduplet itu. Oh, sempet kenal dong. Iya, cuman
Cuma nggak masuk si red wine-nya. Nggak masuk. Cuman kalau buat tarkam-tarkam, Nah, masih. jadi kalau soal duplet agak tau lah kalau gimana. Cuman kan kalau dia kan emang dari kecilnya, kalau saya enggak. Dulu awalnya tuh mana tuh? Nah kalau saya awalnya kenal futsal SMK lah, SMK masuk SMK lah baru kelas 1. SMK mana? SMK ya SMK swasta saya Swasta. di dekat situ juga, dekat rumah ada. Abang nggak tahu dah pokoknya. Pokoknya kalau diceritain nggak tahu dah SMK Permata Bangsa ada. Iya bener nggak tahu. Nah, kan nggak tahu kan. Itu sekolahnya dulu packing. Dulu packing. Juniornya packing Nah, berarti nih. karena emang Adik-adian. Asik. ya ibaratkan Dewa ini lebih ininya kan sama duplet. Nah, kalau saya sama packing. Oh, itu tangganya juga rumah. Iya, lebih tetangga. Dia lama juga. Kalau saya orang pribumi bener di Bekasi, kalau dia pendatang tapi bener-bener udah kayak pribumi lah, Bang. Udah lama banget di situ, sampai sekarang masih di situ. Terus Nah, SMK SMK karena alumni situ dan teman-teman rumah banyak yang di situ, akhirnya ke situlah SMA walaupun nggak terlalu futsalnya. Tapi karena bareng-bareng terus packing sempat megang sekolah itu, makanya masuk di situ dan ngikut eskul futsal awal mulanya, Bang. Dari sekolah ya cuma sekedar eskul aja karena emang sekolahnya nggak terlalu support banget, Bang, soal futsal lah, beda sama SMA 8. Nah, dari futsal dari sekolah itu karena satu temen juga kan, maksudnya Satu lingkungan. iya, satu lingkungan pada sekolah di situ, jadi sekolah futsal bareng dari sekolah, terus di luar juga bareng main. Dari situlah jadi kumpul ngikut senior, ada nama tim rumah itu dulu Sayur Asem, Bang. Sayur Asem. Ah, Sayur Asem Bekasi. Rasa ya kita mah gabus pucung nih. mau sambal dikit bang. Enak bener tuh. Itulah senior-senior, akhirnya gabung lah sama Sayur Asem. Kalau saya tuh yang junior-juniornya. Dari situ mungkin packing kan agak banyak lah jam terbangnya. BTG juga dulu kan. Dari situ saya sama adiknya dulu, ya kayak kalau dulu Fahmi. Nah, dulu tuh agak deket banget lah sama dia, kayak saya sama Dewa dulu. Pas Seumuran nggak sih? beda satu kelas aja, cuman kalau buat di luar mah bareng terus. Nah, dari situ lah dikenalin ke BTG. Dulu BTG ada juniornya, Bang. Iya, U19 waktu Iya, itu. Buat si pemainnya tuh si Gilang. Terus ada anak-anak Tambun lah, si Agus, Eben, banyak lah sebagian tuh. Pas itu saya udah yang megang Bang Deha kebetulan. Ya udah pertama kali tuh. Nah, kayak seleksi juga di situ juga, Bang. Nggak langsung masuk walaupun bawaannya packing, tapi tetap seleksi. Waktu itu ada seleksi umum lah. Alhamdulillah karena mungkin bawaan juga dan mungkin termasuk kriteria ini mungkin kan Bang Deha masuklah, alhamdulillah. Lumayan lama di si BTG tuh. Lumayan lama di BTG, akhirnya bisa Porda, dipanggil Porda juga. Terus dari yang hampir tiap hari kalau turnamen under kalah mulu lah, sering banget, Bang, di situ. Sampai akhirnya alhamdulillah juara SFF 2000 berapa tuh yang pas BTG? 2016 apa 15 tuh? SFF U19 ya? U19 yang waktu itu yang di GOR kalau nggak salah. Yang finalnya ketemu Depok tuh. Oh, ketemu ini apa namanya? Jadat kalau nggak salah. Iya. Rio. Nah, final tuh pertama kali tuh. Di situ alhamdulillah di situ. Terus ternyata yang pas selesai turnamen itu bubar yang U19 saya, Bang. BTG. Bubar, pemainnya masih pada pengen gabung kan. Akhirnya ditampung sama kami ada. Karena emang senior-senior rumah saya yang Sayur Asem itu banyak yang di kami ada. Akhirnya semua yaudah gimana, mau nggak bos buat narik anak-anak BTG nih, sayang udah ada setim lumayan lah. Akhirnya dinaungin sama kami ada. Lumayan lama tuh sama kami ada. Nah, yang lain itu karena usianya beda sama saya, kayak Reja waktu itu ada Reja anak kiper juga kan. Iya, terus kayak Abdul Kafi kayak gitu kan umurnya lebih jauh ya. Akhirnya ada ternyata kami ada itu ada usia-usianya. Iya, Afi U16, terus U19 ada, terus yang U23 yang waktu itu buat Linus ada. Iya. Nah, akhirnya saya masuk karena usianya walaupun muda tapi gimana ya?
mainnya tuh suka sama yang senior, tapi karena usia saya lebih muda, akhirnya dimasukinnya ke under. Akhirnya pertama kali ngikut AFI tuh di kami ada, iya AFI dulu pertama, AFI U16. Pertama kali, akhirnya dari situlah kenal Dewa. Dari AFI. Barengan AFI gua. Tapi Dewa dari U13. U13 trade win gua, Bang. Kalau saya dari 16. U16 U16 kami ada. sama kami ada bareng Habibi. Itu dari situlah awal mulanya kenal Dewa sama. Nih, Bi. Break azan dulu ya. Boleh Bang. Oke, berkajian dulu. Oke. Nah, udah selesai nih azan nih. Jadi terakhir sampai kenal sama Dewa akhirnya kan? Ya, Kami ada. awal mula kenal Dewa lah tuh. Dia diajak juga dari kenapa bisa dia masuk kami ada karena bawaan adu plat waktu itu, Bang. Taruh, berarti yang masuk duluan lo ya, Bi? Iya, saya duluan, lebih duluan saya daripada Dewa. Waktu itu dia hampir sepaket ya dulu ya, Deo? Iya. Masuk di kami ada ya. Disuruh Pakai dari ini Red Wine. Iya, disuruh sama bosnya ikut kami ada gitu. Masuknya saya udah lebih lama lah di kami ada. Emang sebelum di BTG juga saya tuh dulu BTG juga kami ada juga, Bang, karena Kami ada udah jalan. Iya, kami ada udah jalan karena kami ada waktu itu banyak yang senior di rumah, jadi disuruh 2. Akhirnya bermasalah, saya ngikut kami ada, saya ngikut BTG tuh, ternyata BTG bubar, akhirnya semuanya ke kami ada. Awal mulanya tuh. Akhirnya ngikut AFI 2 AFI U16, alhamdulillah regional yang tadi kata Dewa di ED itu alhamdulillah juara, nasional juga alhamdulillah waktu itu juara juga, nasionalnya yang di Grandwich ya. Yang di Grandwich tuh. Udah ke situ naik lagi U19, ngikut juga kami ada U19 di SFF lagi itu, Bang. Kan Di SFF. tahun sebelumnya saya BTG alhamdulillah juara. Nah, tahun pas di kami ada itu kita juara 2 apa 3 deh? 3 ya? 3 kayaknya semifinal. SFF tuh? Iya, Yang semifinal final kalah di sama Ed kalau nggak salah. Iya, Oh, finalnya yang di semifinal Ed. Iya, yang di Ed. Oh iya tahu. Itu udah dari situ dipanggil lah Porda. Itu juga dipanggil saya pertama hampir. Oh iya, makasih Bang. Ya gitu, Bang. Jadi pertama kali juara di kami ada AFI U16. Terus SFF U19 itu juara 3 di kami ada juga udah bareng sama Dewa. Dan akhirnya dari situ panggillah Porda. Porda juga bukan panggilan, masuknya seleksi umum waktu itu saya. Pertama kali seleksi di ED waktu itu. Oh, tadi lo Porda. Dewa panggilan. Sama, Bang. Oh, sama seleksi umum Seleksi juga. Kalau dia masuknya tapi seleksinya udah setahun ya? Setahun. Nggak dari awal, Bang. Nggak dari awal masuknya, Bang. Dari yang di tahap selanjutnya. Iya. Tahap selanjutnya. Karena kan emang waktu itu kan jangka panjang kan, hampir 2 tahun lah persiapan. Iya, benar, Kalau saya benar-benar dari pertama seleksi itu. Kalau Dewa masih kayak waktu itu kan walaupun udah seleksi tapi masih ada yang dicoret, nanti ada lagi yang masuk, ada yang dicoret gitu. Alhamdulillah saya dari pertama seleksi sampai akhirnya di Pordanya tuh masih bertahan lah waktu itu. Nah, dari situlah dari Porda akhirnya terus kenal Dewa lagi kan, makin tahu gitu Dewa walaupun dulu masih nggak banyak ngomong, Bang. Nggak tahu nih sekarang ya. Mulu ya. Iya. Aja, Bang. Dulu masih Udah mulai gacor nih. Dulu ngerasanya Gimana orang junior. menilai ya? Itulah dari Porda terus ngikut FFI bareng juga kan sama Dewa yang tadi dijelasin tuh, FFI bareng terus akhirnya alhamdulillah juara. Pertama FFI pertama itu yang di Pasar Minggu yang sama kami ada juga, akhirnya kalah di 8 besar, akhirnya terus tahun keduanya alhamdulillah baru juara. Ternyata pas banget juga ada seleksi buat U20 timnas. Dari situ dah karir, mungkin menurut saya dari situ karir alhamdulillahnya gitu, Bang. Dari titik awal mungkin akhirnya bisa sampai saat inilah. Karena awalnya juga cuma ya senang-senang aja, coba-coba kayak iseng-iseng lah, Bang. Hobi, seneng kan, karena emang dulunya kan main bola juga cuma sekedarnya aja di kampung, ternyata bisa diterusin, akhirnya ada potensi mungkin buat naik, alhamdulillah diterusin sampai akhirnya sampai saat inilah, Bang, gitu. Sampai selesai di seleksi di timnas, alhamdulillah masuk timnas juga, terus akhirnya Barakal Tim karena ada liga bareng sama Dewa. Terus dari Barakal Tim pisah lah tuh, dia ke SKN. Sempet juga pengen ke sana karena emang
waktu itu SKN kalau nggak salah tuh pengen nampung semua anak U20, timnas U20 biar gimana? Setelah si Barakal tim itu. Iya, karena waktu itu kan Barakal tim degradasi kan, jadi nggak ada tempat tim buat naungan lagi kan, jadi mau nggak mau. Kalau dia mau ditampung. Iya mau ditampung, cuman akhirnya bisa setengah. Sempat ditawarin, akhirnya saya milih yang di Jakarta, akhirnya saya di Pelindo waktu itu. Bisa lah di situ di Liga pertama, Liga kedua. Karena Sedih gak pas pisah tuh ada sedih juga. Kalau saya Ainun baru dia sedih bang. Ya benar gak gua? Bener karena dia. Nggak terlalu sedih lah, ngeselin juga sekarang soalnya bang. Sekarang ngeselin. Dulu mah banyak diem kan, kita wah Dewa diem baik nih kalau ini bercanda. Sekarang waduh tengil juga nih. Apalagi kenal duluan. Iya makanya udah tahu kan. Apalagi ternyata pernah juara 2 Liga Pro kan, waduh makin tengil aja nih, waduh. Iya bang. Pernah ngerasain di final apa? Itu. Oh dia belum ya? Iya. Iya. Tahun sekarang nggak ada katanya. Tahun sekarang liga nggak ada katanya kan final four. Itu sih bang, udah dari Pelindo terakhir kemarin liga sampai akhirnya terus ditunda kan Covid tuh, akhirnya nggak jelas tuh, akhirnya liga nggak jelas, semua hampir alhamdulillahnya dari situ ada PDAM bang, ngikut-ngikut latihan lah, saya Dewa, Bareng lagi sama bareng dia. lagi, Alhamdulillah bang, bareng terus. Jadi perjalanan menuju atasnya bareng ya. ya Bareng-bareng terus banyak ya. yang bareng lah, walaupun Banyak yang bareng lah banyak. soal prestasi banyakan Dewa lah. Iya. Sama lah kan bareng-bareng bang. Tapi dia suka ada meredam. juaranya Oh, dia. bang, kita kan belum gitu. Nah dari situ dah makanya dibilang sering berdua ya karena emang dari dari U16 dah. Alfi, iya Sekarang dari udah terus berapa sekarang? Liga sempet sekali juga, timnas bareng, PON juga bareng, Porda juga bareng, jadi banyak lah, jadi sedikit banyak udah tahu banyak lah soal dia gitu sih bang. Benar-benar. Nah, tadi kan Habibie bahas PON. PON nih, ada sedikit yang pengen kita tanyakan tentang PON. Aduh. Kenapa santai ya? Salah bang. Kenapa ngomong PON kayak mukanya tuh minum. Minum nih lu. Dingin. Agak-agak ini mukanya kayak tegang Bang, gitu. itu ada. Itu dulu. PON nih, kan ada sedikit apa ya bisa dibilang ya? Pada saat PON lawan Kenapa bang? Jabar lawan Jatim. Lawan Jatim bang? Iya. Karena sedikit insiden-insiden yang Kontroversi. Kontroversi. Yang wah kayaknya itu ini banget ya, lagi apa sempet panas trending juga kan. Oh, sempet trending tuh, Di dunia Bang? per futsalan lah ya kan, karena per-tiktokan juga ya kan, ada TikTokan FYP terus tuh ya. Iya. ada sedikit keputusan-keputusan yang dari wasit sangat merugikan dari PON Jabar ya kan. Nah kalau dari lu sendiri nih, Kan kelihatan. ya kelihatan. Kelihatan ya. Kita tanya. Iya makanya kelihatan nih. Nah kalau dari lu berdua nih, Sendiri ini, Pak. Jabar tuh gimana tuh? Bener gak sih apa yang dikatakan orang-orang, wah nih janggalannya nih menguntungkan satu pihak nih, apa bener apa enggak nih? Kan kita tanya yang dari pihak yang merasa dikit dirugikan. Benar. PON. Dulu ya nih bang. Ya. Masukan aja, menurut gua aja ini ya. Maksudnya kan orang lain banyak lah Iya. pemikirannya gimananya kita nggak tahu lah. Nah, yang gua rasain di sana sih emang ngerasa agak dirugikan. Iya. Cuman ya emang pertandingan lah nggak ngerti lah itu maksudnya gimana, karena emang satu sisi gua PON Jabar udah mau kalah mau menang itu nggak, maksudnya udah nggak ini bang, udah nggak ngaruh lah karena emang udah pasti gua lolos kalah, tuh ya. gua kalah udah pasti lolos, gua menang udah pasti lolos itu. Nah terus paling soal yang di luarnya juga agak emang udah agak kusut lah, maksudnya pas di locker room juga anak-anak udah nunggu lama, maksudnya ada yang sedikit non teknisnya itu non ya. teknisnya ada sedikit lah, walaupun kita nggak ngerti lah maksudnya gimananya kayak gitu sih bang. Terus kayak akhirnya kebawa ke lapangan, jadi anak-anak tuh emang udah maksudnya udah nggak mikir menang kalah lah, karena emang menang kalah udah pasti lolos, mikirnya Main kayak aja gitu, gitu ya. main aja Main aja udah. Nah pas di non teknisnya anak-anak makanya bisa mungkin ke bawah, terus
Udah ke bawah ditambah kita nggak tahu juga. Ternyata agak berpihak sedikit ke Jatim kayak gitu sih Bang. Paling jadinya ya itu akhirnya bisa kartu merah, bisa jadi nggak ngerti lah kan, ternyata viral. Kita juga nggak tahu di sana, kita mah kan asal main aja dah, udah nggak terlalu mikirin. Yang penting setelah itu kita mikirin semifinal dan final gitu sih Bang masukannya. Kalau dari Dewa nih, soalnya gue ngeliat Dewa, jadi ada satu momen yang lo dijegal tuh, Iya, itu lu Bang. jatuh, tapi lu langsung track back balik tuh, transisi langsung balik. Nah, yang ngerasain Itu mainnya gua tuh ngeliatnya, gila ini nggak pelanggaran, tapi gue salut sama Dewa. iya, Jatuh, iya. bener-bener yang jatuh ke banting gitu, langsung bangun lagi. Nah, yang rasain mainnya nih dia nih. Itu habis itu langsung handsball tuh ya? Iya, langsung pelanggaran tuh Bang Ya, pelanggaran Firman. ya? Iya, Firman tuh. Firman ya? Kalau menurut gua ya soal kepemimpinan wasit sih Bang, kayak ya orang-orang juga tahu bisa nilai lah. Ya. Kalau ya menurut saya kalau bisa dibilang kepemimpinan wasit kurang. Ya bisa dibilang kurang emang karena ya orang-orang menilai juga dah. Malah kan sahabat yang viral itu kan berarti kan orang-orang juga tahu lah. Iya, benar. Merhatiin ya pertandingan itu sama wasit itu. Ya itu sih menurut gua Bang, sama kayak tadi ya bilang kayak pas mau mulai nih tiba-tiba lama, kita udah pemanasan udah panas tuh, terus tiba-tiba nungguin lama hampir lagi. 30 menit lebih lah Bang. Alasannya apa nunggunya? Kenapa lu? Karena ada protes yang Protes. menurut saya atau pendapat saya ya, mungkin nggak perlu. Karena nggak perlunya itu karena udah berjalan Bang, ngerti nggak? Maksudnya tuh kayak dia protes nih. Nah protesnya itu kenapa nggak di awal, tapi protesnya kenapa pas lawan saya gitu Bang. Jadi gimana caranya merugikan saya. Jadi sebelum bertanding tuh ya? Iya, kan sedangkan kita itu udah main hampir 2 kali itu udah main. Udah dua lah, itu kayaknya pertandingan terakhir kayak penentuan kan. Penentuannya Itu buat Bang. di sana ya? Iya, menurut saya tuh yang nggak terlalu diinin lah. Jadi anak-anak bete. Jadi udah pemanasan lama, udah panas, pas di locker room banyak protes, banyak yang dimasalahin, udah mulai nggak kondusif lah, sempet Nggak nyaman juga. Iya, sempet pelatih juga hampir ke bawah lah, karena terkenal pelatih kita kan agak orangnya sabar, ini banget lah. Iya, Sos panca ya. itu Bang. Jadi non teknisnya jadi ngebuat moodnya jadi jelek. Iya, Ke gitu. bawah pertandingan udah gitu pas pertandingannya Nah, begitu lagi. pertandingannya Dewa lah yang rasain banget, karena emang saya kan nggak main waktu itu. Lagi off. Nah, terus dari akhirnya kan lolos nih sampai di final. Kan, nah kenapa tuh? Kok bisa dibilang Jabar karena bukan beberapa ya pemainnya ya bisa dibilang timnas lah, udah timnas juga, pemain Liga Pro. Semua ya kan? liga ya? Liga. Semua Dua liga. orang yang nggak. Dua orang doang yang enggak. Iya. Siapa? Si Armia sama Yogi itu. Yogi. Pas ya. Siapa? Yogi ada. Yogi. Nah, Gempal. ya udah pasti tuh orang-orang tuh mikir Jabar udah pasti juara lah. Ya kan? Tapi ternyata akhirnya di final kalah dengan magicnya Papua ya kan, ada beberapa pemain salah satunya Runtubo ya kan. Sempet diacak-acak juga tuh ya. Jabar dia sama satu orang doang tuh. Nah itu gimana tuh? Kok bisa tuh? Ya Kira kalau menurut gue ya udah jalannya Allah kan, rezeki Allah. Berapa sih skor akhir final? 4-2 ya? 2 kalau nggak 4-2 salah. 5-2 tuh. 4 Pokoknya 4-2. 4-2 tuh. Kan Iya. sempet kalah 2-0 seri. Nah baru Akhirnya tuh. iya 4-2. 4-2. Nah, dari Bekasi berarti udah turun ya? Alhamdulillah Bang. Berapa? Ya. Hah? Berapa? Lumayan dah Bang. Lumayan. Ya, Bang. Iya, buat ini nih, beli kentang sama Aqua. Aduh, kalau Jabar belum ya? Jabar belum. Langsung nih. Doain aja Bang ya. Doain ya. Ya, doain. Ada Poy, doain Poy. Bapak Gubernur Iya. Jawa Barat. Siapa namanya sih? Gue lupa. Ridwan Kamil. Jangan sebut deh, biar deh. Aku doang kasih Bapak Ridwan Kamil. Jawa Barat loh. Tolongin atlet kita ya biar cepet lah prosesnya ya kan. Bapak Ridwan Kamil lu kenal gue kagak. Iya. Nggak apa-apa, tolonglah Bapak Ridwan Kamil ya. Ini kesian teman kita nih ya. Adik-adik kita nih udah mau DP rumah kalau nggak salah. Waduh, amin. Nah ngomongin bonus kan, ini berhubungan dengan uang. Ya lu tanya deh tuh lu makan. Iya. Enak juga ya, lumayan. Ngambil lu. Ya. Lu pasti kan ngerasain Tarkam dong.
Tarkam gaji pertama Tarkam lu tuh berapa? Kan kalau waktu itu Odang pernah cuman nasi padang ya. Iya, Odang. Nasi padang. Odang nasi padang sama duit gocap. Nasi padang sama duit gocap pernah. Kalau Ocol Samsu. Rokok tuh. Ocol Samsu. Terus siapa lagi? Bagir nggak pernah. Bagir langsung tuh. Bagir itu perjalanannya aneh. Iya. Aneh Nah, kalau lu Timnas langsung. Timnas DN kalau lu, Misplayer ya? iya, kalau lu pernah kan Tarkam kan? Berapa tuh gaji pertama lu? Kisarannya lah. Dulu sering Tarkam emang karena kami ada kan dulu kan saya sama kami ada nih. Nah, dia tuh paketan dulu tuh yang saya bilang diajak sama Aduplet yang sepaket itu. Dari situlah saya tuh pertama sering Waduh. ada apa nih? Minum baja. Kayak gitu Bang, apa Biar sejuk, akhirnya Bang. suka Tarkam bareng lah sama Dewa waktu itu. Jadi sepaket ya? Iya, jadi sepaket. Dia pemainnya, kipernya saya waktu itu. Aman Makanya kalau dari situ kiper dia, juga. Aman. Dari situ juga lah kenal Aduplet. Iya. Jadi di iniannya Aduplet itu kalau Tarkam bareng-bareng kayak gitu nggak ada per game-nya sih. Nggak ada per game. Karena ya kalau juara ya dapat duit, kalau enggak ya udah enggak, paling ada uang bensin lah. Ya uang Iya, bensin kan makan nggak besar kayak gitu sih Bang. Paling makan sama cemilan-cemilan mah ada lah kayak gitu Bang. Kisaran-kisaran di bawah cepet lah ya. Nggak nyampe malah Nggak kalau nyampe. buat kalau juara ya mungkin juara karena kan mungkin. tergantung kalau juara juga kan tergantung hadiah juga berapa, belum dibagi berapa orang kayak gitu Jadi sih misalnya Bang. juara hadiahnya 1 juta. Satu tim 10. Ya udah dibagi tuh 10. Iya, satu paling orang 100.000 nanti gitu ya. tambahan dikit lah buat Dari mungkin pelatih dari- atau buat siapa yang nggak dapat kayak gitu sih Bang. Jadi kadang pernah yang ngalamin ngerasain Sabtu Minggu main final sampai Minggu kan pasti kan biasanya tuh Sabtu main Minggu nggak final. dapat duit nih ya udah karena emang pasti main lagi kan Minggu menang baru dapat duit sering kayak gitu sih Bang. Nih, gue mau nanya nih. Pas banget ada pemain sama kiper. Kalau Tarkam, itu tuh bayarnya sama apa nggak sih pemain sama kiper? Sama bang. Kalau satu tim ya sama. Kalau satu tim sama. Iya, kalau misalnya gua tim A, di Abibi tim B, ya nggak tahu tergantung Iya, sama kalau itu bosnya. ya, kalau itu ya. Kalau misalnya satu tim, Sama, ya Bang. pasti sama. Sama pasti. Karena emang dari udah lama gitu kan bareng, jadi kadang Bang saling ini aja sih komunikasi kayak dia ada Tarkam butuh kiper ya udah pasti hubunginnya saya. Bi mainnya segini, harganya segini sama nih kita. Ya udah ayo mau nggak? Ya udah ayo. Saya juga sebaliknya saya. Bi ada bos atau gimana nih mau main gak Deo? Segini doang gini. Jadi kebanyakan sih sama. Kalau satu bos atau satu tim ya itu beda lagi kalau Beda lagi kalau beda tim. Beda lagi beda tim kayak gitu Bang. Gitu. Gitu bang. Kira Lumayan dah. Cuman nggak tahu nih sekarang nih dia kan udah juara Bang. Iya. Ada karir yang berbeda. Maksudnya kalau buat ini itu Bang. kita bakal naik apa? Iya kayak gitunya. Kalau bareng-bareng sama lah. Nah kan lu tuh udah timnas terus udah Liga Pro segala macem, berarti tambah kan pasti kan harganya beda dong, naik dong. Kisaran berapa sih kalau sekarang inilah, ada gak sih ya bang buat beli motor NMAX lah misalkan. Tarkam kan nggak tahu nih, kita nih nggak tahu ya kan. Bener. Tergantung sih Tergantung, Bang. Bang. Tergantung tarkamnya di mana juga sih. Tarkamnya Kalau di mana? kalau tarkamnya masih daerah-daerah Bekasi mah Kalau Jawa Barat lah ya. lah ya nggak terlalu yang ini banget lah. Gitu sih Bang. Bener yang gede-gede biasanya kan Kalimantan. Iya biasanya tuh. Papua, gede-gede tuh. Nah, Tarkam tadi ngomongin Kalimantan, Papua, Tarkam paling jauh. Lu kemana? Siapa dulu tuh? Habis dulu dah. Habibie dulu. Kalau Soalnya saya saya jarang bang. Oh, jarang. pernah waktu itu di Samarinda. Samarinda. Nah, itu juga baru pertama kali sih Bang saya tarkam jauh kayak gitu. Paling jauh lah kalau kata saya tuh Kalimantan tuh paling jauh. Samarinda. Dewa. Kalau saya nggak pernah jauh bang. Soalnya nggak, kadang ada yang ngajakin, waktu saya nggak bisa. Terus lu paling jauh mana? Jawa masih Ya, Jawa. iya masih Jawa Barat dah. Masih Jawa ada Jawa. Kalau Jawa ya. Bang. Jawa. Soalnya juga. sering ada yang ngajakin. Kadang-kadang saya nggak bisa. Mana yang jauh pernah ngajakin lu tapi lu nggak bisa? Kalimantan pernah tuh, terus Medan gitu-gitu. Sumatera berarti. Sumatera. Pokoknya saya, tapi sayanya Oh iya Medan pernah juga saya. Lu pernah Medan? Pernah. temen saya nggak bisa bang. Medan sama Kalimantan pokoknya baru Yang jauh tuh ya. paling jauh tuh. Tapi yang pertama Kalimantan dulu kayaknya. Kalimantan baru Medan. Kan, iya gitu dah. Kalimantan
Sultan nih, Pulau Sumatera. Pernah ke Jauhan Pulau mana Seribu itu? gak kira-kira? Nah, belum pernah. Kalau Pulau Seribu pernah liburan tapi. Iya, bener. Bener kata Bibi, bener. Ya, cor dia ternyata sekarang. Kagak mau biar relax aja gitu. Nah, tadi kan lu sempet bilang berdua nih akhirnya tarik ke PDAM ya? Oh, Ya kan? PDAM. PDAM. Nah itu kok bisa tuh masuk PDAM tuh? Awalnya tuh kenapa tuh? Kalau saya sih sebenarnya dari pas masih karena waktu itu packing kan, Nah, packing packing. PDAM kan. Iya, duluan ya. Emang dibilang apa-apa, kadang saya suka sama dia sih. Maksudnya kalau ada apa-apa nih, kadang konsultasinya juga ke dia. Terus kalau ada yang rekomen kayak, Bi kesini aja gini, ya, lebih maksudnya dengerin dia lah kayak gitu. Nah waktu itu cuma latihan-latihan aja bang, ngikut-ngikut diajak dia kayak karena waktu itu kan kiper nggak terlalu banyak kan PDAM. Jadi buat nemenin kiper-kiper yang lain aja. Waktu itu cuma iseng-iseng gitu. Terus akhirnya bisa timnas karena Porda dari terus Porda, timnas, liga kan akhirnya mungkin jadi rekomen buat PDAM. Tapi gitu sebelumnya sih, Bang. pas yang lu Porda, terus Liga sama Timnas, itu lu udah PDAM? Udah latihan-latihan doang, cuma nemenin yang anak-anak yang senior-senior itu bang. Jadi buat ya Buat ngeramein nambah-nambah saya ilmu juga, terus buat ngeramein dia juga Iya, gitu. iya, mereka kurang kiper gitu. Nah, kalau Dewa, Kalau saya pas kan liga nih yang berhenti tuh gara Covid tuh. Nah terus latihan aja tuh pas dari masih SKN tuh kan. Nah di situ saya baru mulai ikut latihan di PDAM tuh. Diajak Bang Packing dah sama dia juga nih, diajak Kak Bibi suruh ikut aja latihan gabung-gabung. Habibie ya. Karena duluan termasuk Habibie. lama, tapi waktu itu saya cuma nggak ada rekomen buat kesana, cuma buat iseng buat bantu aja gitu. Ternyata Latihan ada, lah, jaga-jaga sentuhan. ternyata rezeki kan bang, alhamdulillah gitu. Itu naiknya pas Turnamen ini bang. SFF kalau nggak salah. Ini Bi Brandon. Enggak, SFF dulu yang Oh iya, SFF dulu. yang masih lapangan yang di Bang Sayan. Tuh, yang Opui, juara Opui. 1 kalau nggak salah ini tuh. yang- Liga Ramadan ya berarti ya? Penggantinya Liga Ramadan. Ada Iya, tuh. kan waktu itu kan Covid nggak ada tuh Liga Ramadan, akhirnya di bulan biasa tuh. Iya. Kalau nggak salah tuh setelah puasa kalau Iya. setelah Lebaran. Nah, itu yang juara. Apa? New Normal Cup. Oh, Nah, Pokoknya itu iya. tuh yang ngerebutin coba Opui yang juga kenceng, tuh. Bang, yang kenceng tadi. New Normal. Oh, New Normal Cup ya? Iya, itu. Ya, pertama kali di situ juara. Terus main lagi. Akhirnya dari situlah udah Baru ada buat rekomendasi bisa ya. lah buat rekomendasi walaupun masih belum terlalu bang karena masih turnamen yang nggak terlalu besar lah. Iya, iya. Dan pas banget ada turnamen Brandon Cup pertama kali waktu itu. Iya, dan juara. Alhamdulillah saya best player, best goalkeeper, terus si Rio juga best player kalau nggak salah. Jadi hampir semua top skor juga dari kita ya kalau nggak salah. Jadi hampir semua tuh diangkut semua PDAM. Dari situlah bisa rekomen masuk Masuk PDAM. PDAM gitu. Berarti yang masuk PDAM yang baru, Berlima. Kalau buat masuknya sih bareng. angkatan lu, berarti Saya, Dewa, Andri Caniago, si Padang, Padang. Papai, Pak I, sama Rio Pangestu. Rio. Berlima tuh pojok PDAM. Nah Padang, Pak I kan kerja nih, nah lu berdua kerja? Kalau saya sama Dewa sama Rio sih yang belum kerja, belum dimasukin kerjanya di mana. Jadi lebih kayak kontrak atlet lah bang. iya, masih Jadi terlalu dilepas lah. Cuman kalau PDAM perlu ya wajib lah, wajib mau lagi timnas atau apa Karena lu bisa harus. direkomendasi untuk kerja ya. Karena buat kedepannya udah ada jaminan lah bang. Iya. Enak. Gitu. Ya gitu udah bang. Gitu Bang. Kita PDAM. Gue mau nanya lagi nih. Banyak banget pertanyaan gue yang pengen gue tanyain ke pemuda-pemuda ini, Bang. Lu aja deh nanya kecil. Nanya aja lu, enak ya makan mulu ya? Apa nanya? Lu jawab. Gua ngapain? Iya Kalau sih, nggak bener. makan, Iya benar-benar. Udah makan aja bang. pertanyaannya. Habibie nih. Pas lu bikin pesawat tuh waktu itu. Aduh. Kalau orangnya itu Itu bang. BJ bang. BJ. Ya Allah, keselak demi Allah, demi Allah. Salah bang. Salah orang nih. Gimana? Skripnya gimana bang? Demi Allah, salah. Salah ya. Aduh, maaf. Sumpah Min, muntah nih, ini udah keluar lagi demi Allah. Ya, lu mau nanya serius gak? Gue udah tanya nih. Kenapa? Nggak nih, serius nih pertanyaan serius. Bibi udah married ya? Iya bang, Mau alhamdulillah. gantian Bang. aku yang Berarti, makan. berarti di umur
Muda loh. Masih Kamu udah dia, termasuk Bang? muda, Bang. 21 saya ini. Tahun ini ya? Iya, tahun ini. Kemarin Agustus kalau nggak salah. Lah Bang nggak diundang emang? Nggak datang. Emang belum diinin Bang, nantilah kita undang lah. Belum diresepsiin. Jangan malu. Emang baru akad doang. Insya Allah nanti awal tahun lah diresepsiin, diacarain gitu sih Bang. Apa yang membuat Habibie yakin mantap nikah di usia muda? Coba. Karena emang kalau menurut saya sih soal pernikahan gak memandang umur sih Bang. Selagi kita siap dan yakin bisa jalaninnya sih ayo aja sih. Dan satu emang saya berhubungan pacaran ya, bukan yang lain nih. Pacaran sama istri saya ini udah lama Bang. Udah hampir jalan 8 tahun kalau nggak salah. Waduh. Kredit Sebelum mobil kenal lunas. futsal, saya udah pacaran sama dia tuh. Dari SMP saya udah. Pokoknya kredit mobil lunas itu Bang udah. 13 tahun. Dari 13 14 tahun. Iya, dia makanya dari pertama cuma bocah-bocah yang apa sih, apa sih cinta monyet lah yang cuma iseng-iseng, ternyata akhirnya diterusin aja, alhamdulillah sampai sekarang. Jadi yang termasuk tahu banyak lah soal saya juga di dunia futsal, yang dia support saya futsal, sempet dia nggak suka futsal karena banyak waktu terbagi kan, namanya pacaran pengennya. Nah itu, tapi saya lebih mentingin futsal, sempet bentrok kayak gitulah, akhirnya jalanin, dia akhirnya bisa support, tahu lah, bisa nerima ya sampai sekarang Bang. Berarti lu ngerasain tuh yang ini ya, kamu pilih futsal apa aku? Terus lu jawab, futsal dulu baru kamu. Iya dong, berarti apa mungkin akhirnya yang tadinya apa istri lu nih bukan bidadari tribun jadi bidadari tribun. Waduh, kelas juga kata-kata tuh Bang. Iya kan? Iya, Bang. Sekarang kan kok cewek-cewek yang super suka nonton tuh bidadari tribun. Bidadari tribun. Catat. Kalau Dewa. Kalau gua belum merit Bang, belum. Iya, tahu. Tahu kan? Ada dong. Ada. Ada. Termasuk udah lama juga nih dia nih Bang. Sama Pacaran udah lama juga. Lumayan ya Bang, kalau dihitung-hitung mah. tapi Udah lunas apa? Apa ya? Motor, Motor, hitungan lunas motor ya? Iya. Lama berarti lumayan. tapi akan nih. Insya Allah Bang. Insya Allah. Kalau jodohnya mah. Target kapan tapi? Target. Ada target nggak? 21 kan? Ya Berarti sekarang lu juga 21 kan? 20 kok Bang. Beda setahun Beda gua sama dia. setahun. Beda setahun. Oh 20. Target berarti tahun 21 juga? Ya, gak tahu sih Bang, ya tergantung Allah aja Bang. Kalau Allah udah, Lu pengennya? kalau pengen ya, Pengennya lu coba? 4 tahun lagi dah, 24 dah Bang. 24. Iya. Ya ngomong-ngomong gue tahun depan. Ya gila. Sih. Ya kalau disuruh tahun depan ya tahun depan. Aduh. Gimana ada duit aja. Jalan. Iya bener. Gue pengen nanya nih, ada gak sih momen terlucu lu selama lu bermain futsal? Mau lu Lucu, aneh kayak. lucu, aneh, kocak lah pokoknya. Wah kayak, wah gila. Nggak lu lupain. Ya nggak bakal lu lupain lah itu momen lah, gitu. Tapi bukan yang juara-juara ya? Iya, jangan yang juara-juara, yang momen yang paling lucu. Lu lagi nendang bola, punya lepas misalnya kan, kena orang kayak gitu, ada nggak? Apa ya? Oh, kayak. Atau lu sebelum bertanding apa segala macam ada yang momennya lucu gitu selama lu. Enggak dong, pas main futsal aja deh, Bang. Pas main futsal. Iya pas main futsal. Ada nggak? Apa? Ada nggak? Enggak ada. Tiba-tiba lu lagi nendang nih. Pas nendang bola, buah, ternyata malah kena kepala orang misalkan gitu kan. Itu silat ya, lebih ke silat ya itu. Udah. Gak ada pertanyaan udah tahu. Udah kita ganti ya. Iya Bang, nggak ada Nggak ada kayak Bang. Bukan nggak ada sih, sebenarnya ada kali, mungkin lupa tuh gimana sih Bang. Iya. Ribet pertanyaan. Cok, tahu lagi siang bolong. Ayo lalu abis latihan kita Bang. Itu juga. Sorry. Gua aja gue pertanyaan. Masih suka demam panggung nggak sekarang? Alhamdulillah Bang. Enggak sih, udah biasa aja Bang sekarang. Udah ini ya udah maksudnya udah ngerti ya Udah atmosfernya gitu ya sih. Habibie juga Kalau gua kadang masih suka nervous masih, cuman sekarang udah lebih bisa ngontrolnya aja sih Bang. Maksudnya cara jangan gimana, ya kayak gitu. Pasti ada aja lah Bang kayak gitu. Kenapa bisa nervous? Apa main sama senior? Apa main sama ini? Kadang kita jadi nggak bisa keluar.
kayak Itu gitu main sih. sama senior Kadang tuh. suka ya Kan Pelindo kan notabene senior semua tuh. Kayak bukan Pelindo doang sih Bang. Pelindo, PDAM kan. Iya, Pelindo, PDAM tuh pasti kan notabene sama senior kan. Jadi masih pasti ada tekanan kayak gue nggak boleh salah. Malah akhirnya karena gue kayak gitu malah jadi kesalahan. Salah beneran. Gimana caranya tinggal antisipasi buat ini aja sih Bang. Maksudnya ngontrol gimana caranya buat menghindari atau mengurangi lah. Iya. Akhirnya lu tahu dengan cara mungkin rileks, tenang, nggak terlalu dipikirin. Maksudnya ya udah kalau udah terjadi ya udah nggak usah dipikirin. Yang penting nanti kalau emang gua kegolan, karena kiper kan, saya kiper kan ya Bang. Jadi misalkan gua kegolan gampang banget nih. Ya udah gimana caranya? Selanjutnya lagi gue nggak bisa jangan sampai kayak gitu sih Bang. Maksudnya relax, tenang, jangan dipikirin. Kadang kan yang bikin kita ngedon itu kita dipikirin aduh. Ntar senior marah lagi, gampang banget nih, ini banget nih, kayak gitu sih Bang. Lawan terberat itu bukan orang lain, dia sendiri. Wih, langsung TikTok viral nih. Langsung ada jejak jeduk nih, langsung jejak jeduk. Nah terus ada nggak sih ritual lo sebelum main yang biasa lo lakuin? Kalau pas siapa sih? Odang apa sih Odang? Oh ya kalau kayak Odang ngocol nelfon keluarga sebelum tanding. Nah ritualnya pasti nih mereka minta doa restu. Sama gue juga Bang. Lo sama. Kalau gue ya telepon keluarga minta doa restu, saling ya berdoa aja juga, berdoa. Paling gitu-gitu aja sih Bang. Yang nelpon cewek mah. Ya itu juga lah. Nah gitu dong. Sama paling kalau dia dengerin musik juga biar rileks aja. Bibi? Kalau gue ya dulu kayak gitu, cuman kan nggak lama. Akhir tahun lalu almarhum ibu Bang. Jadi sekarang buat tenanginnya mungkin lebih ke kayak ke istri sekarang. Nggak terlalu ini sih apa istri juga baru bro. Iya Bang. Itulah kadang bikin kesel Bang. Jadi apa ya? Lebih nenangin aja sih. Maksudnya nggak mikirin banget gua harus gimana, ya udah tenang aja, relax. Kadang mungkin dengerin musik kayak terus relax di perjalanan buat ke lapangan, terus nggak buru-buru. Saya nggak suka yang buru-buru Bang. Maksudnya karena apalagi kiper kadang pakaiannya ribet banget Bang. Nyipet lah, ada tapping lah, iya kayak gitu-gitunya. Jadi gimana caranya datang ke lapangan, terus ke locker room, ya udah nyantai, kita relax, dengerin musik kayak yang bikin ya mindsetnya jangan yang gua harus main harus begini gini, enggak sih Bang. Berarti lebih ke relax aja saya. Enjoy dah. Nah, berarti ada lagi pertanyaan. Siapa orang yang paling berjasa di karir lo? Ya. Selain orang tua. Jangan orang tua, keluarga, orang tua pasti. Keluarga lah. Iya. Banyak sih Bang, kayak yang pelatih SMP, Aduplet sih paling berjasa, terus Abi Usman, terus ya banyak lah kayak Bang Andri kan, yang kami ada Bang Salayan, banyak lah pokoknya yang berjasa sih. Kalau teman-teman gua yang support gua terus, ya mereka pada lah yang selalu dukung gua, support gua, itu sih orang-orang yang berjasa. Bibi? Ya sama, kalau gue juga banyak Bang, maksudnya support orang yang pengen gue bisa kayak gini gitu. Di titik ini bukan karena gue sendiri doang, tapi ada dukungan ya keluarga, pacar, apalagi udah lama kan. Istri sekarang. Nah sekarang istri nih. Lupa mulu kan. Lawan mulu ya. Ini asli dewa nih, aslinya dewa kayak gini ya. Jadi buat yang di rumah nih yang nonton nih, yang taunya diem aja Bang. Iya. Ganteng nih kan Dewa, terkenal ganteng, manis banget nih. Tukang celetuk. Kacau di sini tukang celetuk. Kagak Bang. Paling ini kalau sama Bibi aja. Paling ini banget sih menurut dari beberapa ini ya packing kalau kata saya, karena dia yang bisa, maksudnya dari pertama saya BTG, terus akhirnya bisa naik ke ini, maksudnya tambahan kayak ininya, dia sih sampai sekarang pun kayak motivasi, kayak nanya-nanya soal apa, sharing soal ini sih ke dia, masih kayak gitu, iya sih Bang. Sampai alhamdulillah sekarang juga insya Allah nih satu tim lah sama dia. Nah, ada cerita lucu nih, gue pernah sedikit kepoin Habibie ya kan. Dulu tuh Habibie tuh kan ya mau packing, ngidolain banget packing ya kan ya, sampai apa maksudnya, karena packing di Liga Pro duluan kan. Terus sampai kalau nggak salah tuh Habibie pernah minta bajunya packing ya, baju Liga Pro-nya. Sebenarnya bukannya,
yang foto itu. Iya. Jadi gini Bang ceritanya. Nah, ini kan mengidolakan, maksudnya pengen banget dia naik juga dan akhirnya sekarang kesampean tuh. Termasuk cita-cita dong, impian lah gitu. Jadi dulu tuh gini Bang, saya kan deket banget nih sama adenya, bener-bener deket banget sering. Saya sering nginep di rumah dia, di rumah packing. Dan dia pun adenya itu sering nginep di rumah saya dan sering banget kemana-mana lah. Nggak cuma soal futsal, maksudnya di rumah pun nongkrong sering banget sama dia. Nah, karena dulu saya nggak terlalu deket sama packing, karena packing tuh karena satu jarak umur, terus Senior. kayak pergaulan sama dia senior lah. Jadi paling kenal itu karena ya dia ngajak saya, nih kalau mau main di sini kayak gitu-gitu aja. Dikasih link lah. dikasih channel Link-linknya doang. dia gitu. Terus karena dia juga ngelatih saya juga kan, sempat ngelatih gitu. Nah, jadi pas banget lagi main tuh Bang di rumah dia. Masuklah kamar packing, karena kamar packing udah beda tuh sendiri. Nah, packing tuh di rumah kayak apa sih, kayak majang-majang gitulah prestasi ini dia. Emang kadang dia juga suka cerita naik pesawat kayak gini, maksudnya terini juga lah Bang. Motivasi. Iya, bisa naik pesawat gratis kemana-mana, keluar kota, sampai keluar negeri lah. Sampai dia kan juga kan pernah keluar negeri kayak gitu-gitu. Wah, nah ini banget ya, jadi termotivasi lah Bang. Akhirnya foto lah itu di kamar dia, minjem nih fotoin sama adeknya Bang. Pas Pakai baju apa tuh dulu? itu seleksi timnas kalau nggak salah. Seleksi timnas waktu itu dia kan sempat seleksi timnas juga kan. Pas di Lombok kalau nggak salah. Nah, di sini ada inisialnya. Inisialnya tuh AA kan, dia Ahmad Alfianto. Kalau nggak salah saya bikin caption semoga bisa AHA. AHA itu kan Ahmad Habibi Bang, gitu. Jadi ceritanya Bang. Jadi cuma iseng-iseng, timnas ternyata Bang Packing pernah timnas, seleksi timnas kan. Fotoin dong Dep, katanya gitu kan, fotoin. Dan iseng-iseng upload gitu Bang. Dan ternyata akhirnya Alhamdulillah bisa. jadi AHA ada di dada, ya kan? Di punggung. Apa di lengan sih nama AHA-nya itu? Di mana, Bi? Ini AHA-nya nggak double kan? Enggak. AA yang itu. Beda lagi tuh. Tuh. Tapi diimbangin dengan kerja keras dan Iya. usaha Ikhtiar, doa, pokoknya orang tua. Kan gitu zaman sekarang kan. Nggak ada Bang. Ikhtiar, doa, orang dalam. dalam. Itu kata-kata nggak bagus tuh. Di futsal nggak ya? Nggak bisa, enggak. Kalau untuk sampai ke atas ya enggak dong. Itu harus kerja keras dan segala macam tuh. Itu motivasi juga tuh buat teman-teman di rumah, apalagi yang masih muda-muda ya kan. Awal-awalnya cuman foto, iseng pakai baju orang, akhirnya punya baju sendiri, ya kan? Jadi dia yang ngasih. Jadi dia yang ngasih, waduh. Wah, motivasi banget ya. Nah, motivasi ada gak? Motivasi nih buat. Tahu sebelum belum. motivasi, sebelum motivasi. Gaji Apa? Gaji lu di liga. Lumayan ya Bang. UMR dah. UMR. Oh, iyalah. UMR dah, di atas UMR. Ya, Di UMR dah. atas UMR apa di UMR? UMR Di atas UMR dah. 2 kali lipat. 2 kali lipat. Ya. 4 3. 2, 3. Ada segituan dah Bang. 2 apa 3? Ya. Ya, 2 apa 3? Pokoknya di atas dah. di atas. Alhamdulillah banget. 5 lah. Enggak dong. Di atas 3. 2 kali di atas UMR. 2 kali UMR. 2 kalinya UMR. Aduh, enggak. 2 kali UMR. Nggak tahu dah, pokoknya ada dah Bang. Ada. Lumayan dah. 10-an ya. Nggak tahu dah Bang. Loh, kok nggak tahu kan? Pokoknya di atas Ya. dah. 10-an. Kalau Bibi Kalau pertama kali liga hampir di bawah sedikit lah UMR. Kalau sekarang nih alhamdulillah nggak beda jauh lah sama Dewa, walaupun masih di atas Dewa. Maksudnya saya di bawah Dewa, nah Dewa di atasnya. karena kan Dewa tadi bilang iya. pernah juara Ya, ya. itu karena agak sedikit kan beda kan Bang gitu. Jadi harga juga beda Bang. Coba dia Bang. Cengin ya. Nah tadi tuh motivasi dong, kasih dong buat teman-teman di rumah nih. Iya, kan Anak-anak masih muda nih, apalagi sekarang udah mulai nih gacor banget nih anak-anak muda, termotivasi dengan para pemain futsal ya kan, khususnya yang pengen nyemplung di dunia futsal. Apa nih motivasi? Dari siapa dulu tuh? Habibie. Lu Dio. Ya, kalau dari saya pokoknya terus semangat latihan, apapun kondisinya. Kalau bisa latihan, jangan lupa berdoa, minta doa restu orang tua, kan doa, usaha, kerja keras, nanti juga ada hasilnya. Kalau kata saya kan, jika udah waktunya hujan pasti akan turun, terus jika udah masanya bunga-bunga akan mekar.
jika udah waktunya doa-doa pasti akan terkabul. Terus semangat dan kerja keras, nanti kita mencapai apa yang kita inginkan. Semangat. FYP nggak mungkin. Nggak, lu harus FYP. Lu harus FYP. Sumpah, sumpah ya. Edit ya. Edit TikTok ya. Dikat ya, dikat ya pokoknya FYP, harus FYP. Jika ada. Dulu jika ada. Gue juga dengernya puyeng mah. Jika ada hujan. Bisa kan doa. Itu kan ibarat kata. Bener. Itu kata-kata ini penyemangat. Iya, bener bang. Kata-kata gua biar motivasi gua bang. Bener si Dewa nih. Bibi motivasi buat teman-teman di rumah nih, sobat-sobat Opui. Sobat Opui. Kalau dari saya sih semangat sama latihannya, terus ikhtiarnya juga jangan lupa karena emang semua kan nggak ada yang instan. Yang instan cuma mie. Waduh. Iya, itu juga harus dimasak dulu. Terus di dunia juga nggak ada yang jago bang, cuma ayam kan yang jago. Iya. Ayam bang, ayam jago juga diadu bang. Nah, itu kan. Jadi paling gimana kita buat itu mindset kita ya, latihan itu kebutuhan kita, bukan kewajiban. Karena kebutuhan sama kewajiban beda bang. Kalau kewajiban ya kita mau nggak mau ya harus ini. Tapi kalau kebutuhan kita ya kesadaran kita sendiri. Itu sih ya, itu butuh. Duit butuh. Jadi itu sih bang buat motivasinya. Jadi kalau mau ditekunin ya ditekunin, jangan nanggung-nanggung lah. Terus rezeki juga nggak ada yang tahu lah kita. Yang penting kita ikhtiar, kita berdoa, kita kerja keras, nggak bakal mengkhianatin hasil sih. Bahasa yang sekarang nyebur. Iya. Jangan cuma bahasa doang. Anak-anak Ibarat kata kalau kaki dia jadi kepala, kepala jadi kaki. gantiin tulang tuh anak-anak muda tuh, ya. Dengerin tuh tadi kata-kata Dewa, ya kan? Sama satu sih bang. Apa-apa tuh? Biasanya anak muda sekarang udah kenal duit. Kalau bisa sih dihindarin lah soal itunya sih bang. Nanti juga datang sendiri. Tarkam udah kenal berapa ininya gitu sih. Karena kan kita nggak tahu sekarang bos-bos sekarang atau gimana kan ininya lebih ke uang. Kalau dulu mungkin kan makan namanya aja kita udah senang, apalagi perkeluargaan banget gitu bang. Kita jadi kenal si ini dari gara-gara cuma tarkam. Jadi buat anak-anak muda sih kalau bisa hindarin lah tarkam yang cuma karena duit gitu. Kalau bisa karena prestasi gitu sih bang. Karena jam terbang juga ya kan. Ya, jadi main dulu aja karena duit itu bonus. Datang sendiri dah Iya, pokoknya. itu udah pasti bonus. Duit itu bonus. Yang penting lo main dulu maksimal, totalitas, ya duit bakal ngikutin. Lu masa nyari duit bakal ngikutin lo. Gitu. Nah, Dewa sama Bibi nih. Terakhir. Harapan lu buat futsal Indonesia? Harapan gua ya semoga futsal Indonesia terus berkembang, terus maju, terus bisa menciptakan pemain-pemain yang berkualitas bagus, bisa bersaing di kancah internasional. Pokoknya makin berprestasi. Gitu aja, Bang. Bibi? Sama sih kalau gua lebih ke kalau bisa tampil jangan cuma Asia gitu bang, kalau bisa ya dunia gitu sih. Maksudnya biar lebih maju terus lah, apalagi sekarang bibit-bibit futsal, maksudnya futsal udah merajalela nih, maksudnya ke kampung desa aja udah ini banget lah bang, udah nyebar luas banget lah. Maksudnya potensinya potensinya udah bagus lah bang. Jadi kalau bisa sih makin ke depannya lebih bisa tampil di Asia, bisa juara sampai akhirnya bisa tampil di Piala Dunia sih pengen gitu bang. Oke. Kalau buat diri lu sendiri apa? Yang target dan harapan lu untuk tahun ini depannya? Ya terus bisa maju gua bang, berkembang lah, bisa ngasihin prestasi-prestasi buat gua sama buat keluarga gua, buat klub juga kan, klub yang sekarang gua bela. Itu sih bang, sama ya jadi itu aja sih. Nah, kalau Bibi kira-kira pesawat jadi mobil tadi ya, sorry. Kalau buat gua pribadi sih pengennya ya bisa lebih berprestasi lagi, terus bisa
ngangkat semua, maksudnya kayak bisa juara liga, bisa naik ke timnas senior, bisa sampai akhirnya ya itu yang saya bilang itu bisa naik sampai ke Piala Dunia dan di situ ada saya itu sih, Bang. Amin. Pengen. Amin. Semoga. Ya. Oke. Oke, Oke. mungkin itu aja kali ya. Ya, udah ya. Udah. Deh. Capek Capek. nih pada mau istirahat juga. Tahu istirahat, tahu nongkrong. Iya. Istirahat ya, Bang. Capek juga kita dengerin Dewa nyeletuk-nyeletuk gitu. Lama-lama emosi juga, Bang. Iya, emang Itu cuma berapa jam, nggak bertahun-tahun udah Bibi. Diopui aja ini, Bang, kayak gini, Bang. Diopui doang. Iya. Diopui doang. Di Kalau di saya tiap hari, Bang. Mungkin Dewa juga mau, kalau nggak salah Dewa bakal ngeluarin single baru ya. Bukan Ahmad Dhani. Bukan Ahmad Dhani. Bukan Ahmad Dhani. Ahmad Yani. Sini Ahmad Yani. Apa Ahmad Habibi. Iya. Oke, thank you Dewa dan Nabibi. Siap, Bang. Thank you Dewa. Oi. Thank you, Siap, Bibi. Bang. Sukses Di terus. Liga Pro-nya semoga Amin. kalian bertemu nanti di final ya. Amin. Antara dua tim ini. Oke, kalau gitu kita pamit dulu. Berapa jam nih udah menemani kalian ya? Lama banget nih ya. Langsung aja gua Bocil. Gue Bungkums. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Aduh.